Jika kamu sedang membeli tanah, jangan pernah bayarkan DP sepeser pun kepada penjual. Meskipun penjual sudah membawa sertifikat tanah asli di depan mata kamu. Kenapa? Jangan sampai kamu kena rekayasa legalitas. Tidak bisa kita pungkiri, banyak sekarang mafia-mafia tanah yang memiliki 1000 cara untuk menjebak kamu. Sehingga uang kamu yang ratusan juta dan bahkan miliaran itu bisa hilang dalam seketika. Berikut 7 modus mafia tanah dan cara mengantisipasinya. Pertama, modus sertifikat ganda. Mereka membuat surat kehilangan palsu dan datang ke BPN dan terbitlah belangko asli ganda. Satunya digadaikan ke bank dan satunya lagi dijual ke kamu. Modus yang kedua adalah modus aktor figuran. Mereka membawa sertifikat asli lansia yang sudah dipalsukan KTP-nya, lalu menyewa orang lain untuk maju ke notaris. Modus yang ketiga, modus tukar belangko. Mereka pura-pura meminjam sertifikat asli kamu untuk mencek keasliannya. Di tengah perjalanan ditukar dengan yang palsu, tapi kembar identik, luar biasa. Lalu ada lagi modus yang keempat, modus jirik siluman. Mereka merekayasa riwayat letter C di kantor kelurahan supaya sengketa tanah tersebut terlihat sah. Wow. Lalu yang kelima adalah modus pemalsuan tanda tangan tetangga batas tanah. Mereka ini sering sekali pada saat mengukur tanah tersebut menjadi lebih besar karena mereka memalsukan tanda tangan tetangga batas tanah sehingga memakan lahan orang lain. Ini luar biasa nih si mafia tanah tersebut. Lalu yang keenam adalah ada blokir tanah yang disembunyikan di sistem komputerisasi. Memang secara sertifikatnya itu mulus, bagus ya kan, asli gitu. Tapi di sistem komputerisasi, padahal status tanah tersebut sedang mengalami sengketa tanah dengan ahli waris. Jadi ini benar-benar luar biasa ya, si mafia-mafia tanah ini. Benar-benar luar biasa. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah modus zonasi. Ini yang paling sering orang-orang kena, teman-teman. Memang secara sertifikat, kamu lihat asli 100%. Tetapi setelah dicek di tata ruang, ternyata titik lahan tersebut berada di daerah atau kawasan yang dilindungi. Apakah itu LSD, lahan sawah dilindungi, atau LBS, lahan baku sawah. Ini emang benar-benar ya, si mafia-mafia tanah ini, kita harus persempit ruang geraknya dengan cara berikut. 3 tips cara untuk mengatasi atau mempersempit ruang gerak mereka. Yang pertama, sertifikat aslinya itu harus kamu yang pegang. Oke? Kamu yang pegang. Cek dengan teliti. Biasanya itu ada benang pengamannya. Lalu ada lambang Garuda yang ketika disinari oleh sinar UV itu menyala gambar Garudanya. Lalu di lembaran ukur tanahnya itu ada cap stempel basah. Nah, itu biasanya ciri-ciri yang asli. Dan kertasnya itu agak sedikit tebal ya. Lalu yang kedua, kamu harus minta titik koordinat di mana posisi tanah tersebut. Lalu titik koordinat tersebut kamu masukkan ke zonasi digital. Banyak sekali link-linknya itu. Apalagi BPN, dia punya link zonasi digital itu. Nah, kamu masukkan titik koordinat tersebut. Kalau yang keluar gambarnya hijau, segera batalkan transaksi kamu. Nggak usah lagi hubungin mereka. Tapi kalau tanahnya warna merah, kuning, atau ungu, nah itu kamu aman untuk bertransaksi. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, pilihlah notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dari kamu sendiri. Jangan mau notaris atau PPAT dari si penjual. Oke? Biar lebih aman, bayarlah notaris kamu sendiri. Berikut, teman-teman, 3 benteng pertahanan ketika kamu sedang membeli tanah dimanapun kamu berada. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan follow akun TikTok Frans. Kata-kata terakhir dari Frans, beli urus bukan beli tinggal. Salam dari langit Citra Raya.